Hutang sudah dicicil, apakah masih bisa dipidana? Inilah yang menjadi pembahasan utama kita dalam video ini. Namun sebelum lanjut ke topik utama dalam video ini, alangkah baiknya jika teman-teman yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan dalam video-video saya sebelumnya, bahwa hutang-hutang ini kan sebenarnya permasalahan perdata ya, atau dalam perdata itu lebih condong sebenarnya ke pinjam meminjam. Artinya apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka langkah hukum yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan cara mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri, bukan membuat laporan ke kepolisian. Namun meskipun seperti itu, saya tetap menanggapi terkait pertanyaan yang diajukan di kolom komentar, di mana salah satu teman kita yang kemarin memberikan pertanyaan di kolom komentar yang intinya mempertanyakan, apakah hutang piutang masih bisa dipidana bang, sementara sebagian hutang itu sudah saya cicil. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman. Seperti yang saya sampaikan dalam video-video saya sebelumnya, bahwa permasalahan hutang-hutang merupakan ranah dari hukum perdata. Belum lagi jika kita menyimak isi dari pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Itu sudah jelas diterangkan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan dalam menyelesaikan permasalahan hutang-hutang. Pada intinya memang hutang-hutang merupakan ranah dari hukum perdata sehingga tidak bisa dipidanakan. Lalu untuk menjawab pertanyaan sahabat kita yang saya sebutkan tadi, kita kembali kepada bagaimana proses hutang itu terjadi atau bagaimana proses hutang itu bisa timbul, teman-teman. Sebagai contoh misalnya seperti ini, saya ingin meminjam uang kepada seseorang. Ya katakanlah saya pengen minjam sebesar 10 juta rupiah, dan kemudian saya menyampaikan kepada si pemilik uang bahwa uang yang 10 juta ini akan saya gunakan untuk membangun modal usaha untuk membuka suatu kolam ikan misalnya. Nah, ya karena saya sudah menyampaikan maksud dan tujuan saya bahwa saya meminjam uang 10 juta adalah untuk membangun usaha kolam ikan, sehingga si pemilik uang yang tadi pun merasa yakin dan percaya, yang pada intinya menyerahkan uang 10 juta kepada kita. Dan kemudian antara saya dengan si pemilik uang itu sudah sepakat untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil, yaitu 1 juta rupiah setiap bulan selama 12 bulan. Artinya si pemilik uang itu mempunyai keuntungan 2 juta rupiah selama 1 tahun. Nah, selang berjalan 3 bulan, ternyata saya sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutang saya. Kemudian si pemilik uang pun itu terus menegur dan mencari saya agar sesegera mungkin membayar hutang saya. Namun pada faktanya sampai kapanpun saya tetap nggak bisa untuk mengembalikan uangnya begitu. Nah, dan kemudian si pemilik uang itu pun coba mengkoreksi apakah benar saya sedang membuka kolam ikan. Kemudian si pemilik uang pun mempertanyakan kepada sahabat-sahabat saya, kepada keluarga saya. Si pemilik uang itu mempertanyakan, benar nggak si Anu sedang membuka usaha kolam ikan gitu. Nah, ternyata dari beberapa keterangan yang diperolehnya, ternyata saya tidak ada sama sekali membuka usaha kolam ikan. Dalam hal ini kan sebenarnya saya sudah berusaha untuk memberikan kata-kata bohong, serangkaian kata bohong, tipu muslihat, yang pada intinya agar menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, benda ataupun uang kepada saya. Nah, disitulah terdapat unsur tindak pidana penipuannya, teman-teman. Jadi meskipun hutang-hutang merupakan bagian dari ranah hukum perdata, namun tidak menutup kemungkinan ada terdapat unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 apabila unsur-unsurnya itu terpenuhi. Sebagai contoh misalnya dengan menggunakan identitas palsu, menggunakan nama palsu, dengan rangkaian kebohongan, dengan tipu muslihat, yang pada intinya berusaha untuk menggerakkan seseorang agar seseorang itu menyerahkan sesuatu barang kepada kita, baik itu berupa benda, uang, dan lain-lain. Nah, disitulah terdapat unsur tindak pidananya.
Jadi menanggapi pertanyaan teman yang tadi, apakah masih bisa dipidana sementara kita sudah mencicil sebagian dari hutang kita? Jadi jawabannya teman-teman, apabila dalam proses terjadinya hutang-hutang itu terdapat unsur-unsur tidak pidana, maka tidak menutup kemungkinan meskipun sudah dicicil itu bisa saja dipidanakan. Namun apabila memang dalam proses hutang-hutang itu adalah murni perbuatan perdata, menurut hemat saya tidak bisa dipidana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Dan apa yang saya sampaikan dalam video ini bukanlah suatu keputusan yang bersifat final, hanya bertujuan untuk memberikan edukasi hukum. Bagi teman-teman yang suka, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis.